Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini kita selain membahas angket yang tadi ya, bukan membahas, mengerjakan angket yang evaluasi, kita juga akan membahas soal-soal yang telah dikerjakan, yaitu soal penilaian harian keseimbangan kimia. Semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat dan berkah bagi hidup kita. Oh gitu. Aduh, sampai bapaknya Sandi. Oke, soal nomor 1. Pada pembakaran batu kapur, CaCO3 menjadi CaOS dan CO2 gas, tetapkan keseimbangannya yang benar adalah, nah kalau ada soal yang seperti ini, kita fokus dulu melihat apa? Melihat fasanya. Karena yang masuk di fasa KC, itu hanya untuk apa? Hanya untuk gas dan aqueous. Hanya untuk gas dan aqueous. Nah, berarti yang ini nggak masuk ke rumusan, yang ini juga nggak masuk ke rumusan. Dan KC itu adalah hasil kali konsentrasi kanan dibagi kiri, atau produk dibagi reaktan. Nah, karena produknya cuma ada CO2 yang sebagai gas, berarti jawabannya adalah CO2 1 kali CO2 per 1. Ini 1 dari mana? Ini solid ya. Jadi dianggap tidak berpengaruh atau tetap. Berarti jawabannya adalah konsentrasi CO2 saja. Berarti jawabannya untuk soal ini adalah C. Dadah. Makasih, Bu. Iya. Iya. Oke. Nah, jadi nomor 1 jawabannya adalah KC. C, betul. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak, kita next ke soal nomor 2. Gimana? Ada yang tanyakan nggak? Gimana? Ada yang tanyakan? Kalau enggak, kita next ke soal selanjutnya, nomor 2. Oke, soal nomor 2. Tetapkan kesetimbangan untuk reaksi 2BaOS menjadi 2BaOS ditambah O2 gas diberikan adalah titik-titik. Jadi sama seperti soal nomor 1, skornya juga sama 1,5. Nah, berarti kita fokus ke gas dan aqueous. Ada nggak? Nah, karena di sini BaO2-nya adalah solid, berarti nggak masuk ke rumusan. BaO juga solid, tidak masuk ke rumusan. Jadi jawabannya kanan dibagi kiri. Berarti E sama dengan K sama dengan O2, konsentrasi O2. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi kan awalnya itu KC sama dengan 1 pangkat 2 dikali konsentrasi O2 per 1 pangkat 2. Nah, ini kan nggak ngefek ya. Nah, ini nggak ngefek, jadi jawabannya E. 1 pangkat 2, 1. 1 pangkat 2 juga 1. Jadi jawabannya nomor 2 adalah E. Nilai KC-nya adalah K sama dengan konsentrasi dari oksigen atau O2. Gimana? Ada yang ditanyakan? Sofwan, sudah paham? Belum, Ted. Belum. Jadi kalau ada soal tipe seperti ini untuk Sofwan dan teman-teman yang lain, fokus melihat fasa dulu. Fasanya adalah yang masuk ke rumusan KC adalah gas dan aqueous. Sedangkan nanti kalau ada soal KP itu cuma untuk gas. Nah, kita analisis di soal ini. BaO2 itu solid, langsung aja dicoret. Dia nggak masuk ke rumusan KC.
BaO juga solid, jadi nggak masuk ke rumusan KC karena nilainya 1 atau tetap. Nah, oksigen itu gas, berarti masuk. Nah, KC ataupun KP itu kanan dibagi kiri. Hasil kali produk dibagi reaktan setelah dipangkatkan koefisiennya. Kayak gitu. Gimana, sudah mulai paham, Sofwan? Atau Didra? Paham nggak? Belum? Didra sudah mulai paham atau masih belum? Dikit-dikit lah. Dikit-dikit. Ya. Kalau Sofwan gimana? Sudah mulai kebayang belum? Masih Belum, Tat, belum. Belum. Azizi, coba Ji. Sudah mulai kebayang belum, Ji? Belum. Belum. Intinya kalau ada soal mencari KC, fokus melihat fase gas nih, yang dikurungin nih. Cuma gas dan aqueous yang masuk ke rumusan. Nah, di sini solid, berarti nggak masuk. Ini solid. Kenapa? Kenapa, Ji? Liquid masuk. Enggak. Cuma gas dan Liquid aqueous. masuk. Nih, cuma ada gas Iya, dan berarti liquid aqueous. sama solid nggak masuk kan? Betul, enggak. Pokoknya kanan dibagi kiri, produk dibagi reaktan. Nah, karena produknya itu yang gas cuma oksigen, berarti oksigen aja. Kirinya nggak ada oksigen, nggak ada gas, berarti Terus itu dibagi. nggak masuk ke rumusan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau enggak, kita next Terus ke itu soal. dibagi apa gimana? Gimana, Ji? Itu Kenapa? dibagi. Iya, dibagi. Dibagi. Iya, dibagi. Kanan dibagi kiri apa kiri dibagi kan? Kanan dibagi kiri, Ji. Hah? Kanan dibagi kiri. Oh ya. Oke, Bang. Oke. Kalau sudah oke, kita next ke soal selanjutnya. Kita masuk ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Diketahui suatu reaksi kesetimbangan 2A ditambah B menjadi A2B. Pada kondisi awal, di dalam bejana 2 liter terdapat 2 mol A dan 2 mol B. Jika dalam kesetimbangan terdapat 0,5 mol A, maka tetapkan kesetimbangannya adalah, jadi dibuat dulu. Bersama reaksinya sudah ada di soal, tinggal kita cantumkan. Tulis ulang, biar terbiasa buat stoichiometry. Berarti 2A ditambah B menjadi A2B. Mula-mulanya berapa, yang bereaksi berapa, yang setimbangnya berapa. Nah, kita masukin angka-angka yang ada di soal. Ada 2 mol A, ada 2 mol B, dan A2B-nya tidak ada di awal. Terus di akhir ada 0,5 mol A, atau setengah ya. Setengah mol. Nah, ini nggak ada. 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 Nah, kita cari nilai-nilainya. Oke. Kita dari sini nih, awal mulanya. Awalnya ada 2 mol A, setelah bereaksi ternyata tinggal 1/2 mol. Berarti yang terpakai bereaksi berapa? 3/2. Jadi tinggal 2 dikurangi setengah. Kayak gitu. Nah, ini dari mana? Dari 2 dikurangi setengah, yaitu 3/2. Nah, di sini terjadi perbandingan nih untuk mencari B dan mencari A2B, itu terjadi perbandingan antara koefisien dengan mol. Perbandingan. Nah, kalau 2 mol itu
3/2. Kalau 1 ya setengahnya berarti. Berarti 1/2 nih. Dikali 3/2. Berarti berapa? Berarti 3/4. Berarti 3/4. Nah, ini sama 3/4 juga. 3/4. Kelihatan nggak kalau Lorenz? Ustaz, ulang, Ustaz. Saya nggak paham, Ustaz. Ulang, saya nggak paham. Di tahap bereaksi itu terjadi perbandingan antara koefisiennya dengan molnya nih. Koefisien mol, koefisien mol, koefisien mol. Jadi kalau kita mau mencari nilai B dan nilai A2B, kita bandingkan dengan koefisien dari A dan mol dari A. Nah, kalau kita nyari B, koefisien B dibagi koefisien A dikali mol A yang sudah ada datanya. Berarti 1 dibagi 2 dikali 3/2. Berarti 3/4. Nah, A2B juga sama-sama 1 nih. Nggak perlu kita hitung. Pasti nilainya sama. Berarti 3/4 juga. Nah, tinggal di akhir reaksi nih. Di Gimana, Bang? Kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Apa? Ustaz, kok bisa gitu? Bisa gitu? Kok yang A2B bisa 3/4? Karena 1 juga koefisiennya. Ini koefisiennya 2. Ini koefisiennya 1. Ini koefisiennya 1. Ya pasti sama lah nilainya. Kan perbandingan mol sama dengan koefisien. Nanti kalau ada zat di sini misalnya 3Z misalnya, berarti 3 kalinya ini kayak gitu. Misalnya ini untuk tambahan aja ya. Ini nanti dilihat lagi misalnya nih. Misalnya ada zat lagi di sini, zat Z misalnya, ada 3. Nah, kalau mencari Z berarti 3 kali dari ini. Atau 3 kali dari B, boleh. Atau 3/2 kali A, boleh hasilnya. Berarti yang gampang aja ini 3 kali ini. Berarti misalnya 3 kali 3/4. Berarti ini maksudnya dari 3/1 ya. Dari 3/1. Gitu. Boleh kayak gini. Atau boleh 3/2 kali 3/2. Nah, pasti hasilnya sama, 9/4 juga. Tuh. Kalau sudah ada data, ini kan sudah ada 3 data nih. 3/2, 3/4, 3/4. Mau dibandingin dengan A, hasilnya pasti 9/4. Mau dibandingin dengan B, pasti 9/4. Mau dibandingin dengan A2B, pasti 9/4 juga. Kayak gitu ya. Kita hapus yang ininya karena ini untuk memahamkan saja. Nah, sekarang kita hitung mol dari B yang setelah setimbang. Awalnya 2, bereaksi 3/4, berarti sisanya tinggal 1/4 kan, atau 5/4. Nah, ini awalnya 0, dihasilkan 3/4, berarti 3/4. Nah, ini baru mol. Ini baru mol. Nah, kita masuk ke rumus KC. Seperti di soal nomor 1 sampai nomor 2. Kan kanan dibagi kiri. Berarti konsentrasi A 2B pangkat 1 dibagi kiri. Kanannya cuma ada 1 zat. Berarti dibagi kiri. A pangkat 2 dibagi B pangkat 1. Nah, ini konsentrasi, sedangkan di sini baru mol. Konsentrasi itu rumusnya apa? Konsentrasi itu rumusnya adalah mol dibagi volume. Nah, kita masukin angka-angkanya. Berarti KC sama dengan, nah A2B itu 3/4. Berarti 3/4. Volumenya berapa? 2 liter, berarti dibagi 2. Nah, ini setengah ya, berarti setengah. Setengah dibagi 2 nih, volumenya jangan lupa. Volumenya 2 liter, berarti dibagi 2. Nah, karena koefisiennya 2, berarti pangkat 2. Oke. Dikali B itu 5/4 molnya.
Mol dibagi volume. Volumenya 2, berarti kali 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau ada yang sama, kita coret. Nah, ada yang sama biar gampang, ini dicoret nih. Tuh. Nah, ini bisa dicoret kan? Berarti KC. Nah, yang atas masih ada 3. Berarti 3 per... Nah, 2 kali 2 berapa? 2 kali 2. 4. 4. 4 pangkat 2. 16. 16. Berarti 1 per 16 dikali 5. Nah, berarti 3 per 5 kali 16. 3 per 5 kali 16. Coba, ada yang salah nggak? Jawaban Ustaz, barangkali ada yang salah. Coba dicek, ada yang salah nggak? Berarti jawabannya 48 per 5. Coba lihat ada yang salah nggak? Nggak ada yang salah kan? Berarti jawabannya 48 per 5. Oke, jadi jawabannya 48 per 5. Boleh kalian jawabannya sampai sini. Atau kalau mau didesimalin kan boleh pakai kalkulator. Jawabannya berarti sekitar 9,6. Kayak gitu. Jadi jawabannya boleh 48 per 5, boleh 9,6. Silakan kalau ada yang mau dikoreksi atau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ustaz tuh nilai N dari mana? Nilai N dari sisa, Tat. Nilai apa? Nilai N. N ini. Iya, nilai mol. Mol timbangkan kesetimbangan kimia, berarti mol saat setimbang. Yang dimasukkan ke rumusan KC. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ustaz, kata Ustaz ke M kan N bagi per F per V kan? Iya, betul. Kok dikali situ? Kok dikali? Iya. Kan molnya 3 per 4 kali 2, bukan 3 per 4 bagi 2. Iya, 3 per 4 dibagi 2 kan? Kan mol dibagi... Nih, oke. Kalau yang masih bingung kenapa kayak gini nulisnya, kan molnya 3 per 4. Oke, kita contohin yang ini aja ya. Dibagi 2. Sama nggak dengan 3 per 4 kali 2? Sama ya. Sama nggak? Yuk. 3 per 4 dibagi 2, sama nggak dengan 3 per 4 kali 2? Sama ya. Itu biar hemat tempat menulisnya aja. Jadi sebenarnya 3 per 4 dibagi 2 itu akan sama dengan 3 per 4 kali 2. Kayak gitu. Sama aja. Coba aja ya pakai kalkulator. Pasti sama hasilnya. Ayah lihat dulu. Ayahnya lagi ngajar dulu ya. Lihat dulu sebentar. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.
Kalau sudah cukup dipahamin, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Gimana Arzu, Sofwan, Sultan, Sadam? Dikit. Oke. Kalau nanti ada yang masih kurang paham, nanti kalian tinggal di review ya. Terutama yang mau masuk science, kalian harus di mutabaah, maksudnya sering dilatih, sering di review, biar nanti memudahkan langkah menuju cita-cita. Untuk yang syar'i dan untuk yang soshum, minimalnya kita optimalin aja. Jadi nanti barangkali punya ponakan atau punya adik yang nanti duduk di kelas 11 nantinya, atau nanti barangkali punya putra tuh setelah nikah. Jadi siapa tahu nih ada yang masih teringat pelajaran kimia nanti. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita next ke soal selanjutnya. Kita usah clear ya, karena nggak ada yang nanya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, nomor 4. Kalau yang nomor 3 itu KC, sekarang soalnya tentang KP. Tapi cara mencarinya mirip. Kita cari reaksinya dulu. Gas N2O4 terdisosiasi 20% menjadi gas NO2. Jika tekanan total pada kesetimbangan adalah 1 atmosfer atau 1 atm, maka harga tetapan kesetimbangan Kp-nya adalah titik. Nah, berarti kita cari dulu reaksi kimianya. Di situ ada N24 gas. N2O4 gas yang terdisosiasi atau terurai menjadi NO2 gas. Nah, belum setara kan? Kita setarain dulu. Nitrogen sebelah kiri ada 2, sebelah kanan baru 1. Supaya setara dikali 2. Oksigennya pasti ngikutin. Kalau mau dibuktiin, kiri 4, kanan sekarang 2 dikali 2, 4. Berarti ini reaksi setaranya. Nah, kalau sudah setara, tinggal kita masukin nilai-nilainya. Mula-mula, bereaksi, sisa. Mula-mulanya berapa? Berapapun boleh ditulis. Yang jelas dia bilangnya terdisosiasi 20%. Jadi kita mau nulis 1 boleh, mau nulis 2 boleh, mau nulis 3 boleh, mau nulis 4 boleh, seterusnya boleh. Tapi saran Ustadz supaya ininya enggak desimal, angka bulat aja. Nah, di sini 10 mol aja. Jadi 20% dari 10 mol berapa? Dari 10. Berarti tinggal 20% kali 10. Berapa? 2 ya. Jadi di sini kita cantumkan 2 mol. Nah, jadi kan bilangannya bulat. Kalau kita nulisnya 1, berarti di sini 1 dikali 10%. 1 dikali 20%, berarti 0,2. Hasilnya insya Allah sama. Nah, NO2-nya awalnya nggak ada. Nah, sama seperti di sebelumnya, kita bandingkan dengan koefisiennya. Kalau 1 itu 2. Kalau 2 berarti ya tinggal dibandingin aja. Berarti 2 dibagi 1 dikali 2 mol. Berarti 4 mol. Nah, 10 bereaksi 2, sisanya berapa? 8 mol. Awalnya 0, dihasilkan 4. Jadi saat setimbang nilainya berapa? 4 mol. Nah, kita masuk ke rumus KC. KP ya, ini yang diminta KP, berarti KP. KP itu kanan dibagi kiri juga. Berarti kanan itu tekanan kanan, berarti ada NO2. Koefisiennya 2, berarti dipakatin 2 tekanannya.
Nah, dibagi kiri. Kiri itu ada N2O4. Berarti dibagi tekanan dari N2O4. Nah, gimana nih tekanannya nggak ada? Tapi di sini ada data tekanan total, yaitu 1 atm. Berarti kita cari tekanan NO2 dan N24 dari perbandingan di sini nih. 8 sama 4 itu perbandingannya 2:1. Berarti kalau kita mau mencari NO2, tekanan dari NO2, berarti mol dari NO2 dibagi mol total. Kali tekanan totalnya petot, kali tekanan total. Nah, NO2 kalian boleh cantumkannya 4, boleh cantumkannya 2. Nah, saran Ustaz angka yang kecil aja, berarti 1. Berarti 1 dibagi totalnya berapa? 1 ditambah 2, 3. Dikali petotnya berapa? Petotnya 1. Nah, berarti tekanan dari NO2 berapa? Tekanan NO2. Berarti 1/3 kali 1. Berarti 1/3 atm. Nah, untuk mencari N2O4, tinggal dikurangi aja N2O4. Itu tinggal 1 dikurangi 1/3. Kan totalnya ada 1. NO2 ada 1/3, berarti N2O4 itu ya tinggal 1 dikurangi 1/3, yaitu 2/3. Berarti N2O4 2/3 atm. Nah, kalau sudah dapat ini, kita masukin ke rumus KP. NO2 dimasukin nilainya 1/3, berarti 1/3. Jangan lupa itu pangkat 2. Nah, dibagi 2/3. Nah, 1/3 dipangkatin 2 itu adalah 1/3 kali 1/3. Berarti 1/9. Dibagi 2/3. Berarti biar gampang 1/9 dikali 3/2. Nah, kita coret tuh angka yang bisa dibagi. Nah, ini kan bisa dibagi. Dibagi 3, 1. Dibagi 3, 2. 9 dibagi 3, 3 ya. Nah, berarti jawabannya adalah 1/3 kali 2. 6. Jadi jawabannya adalah 1/6 untuk soal nomor 4. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ustadz, itu angka yang PN 204 sama dengan 1 kurang 1/3 di mana tuh satunya? 1/3. Ah, 1. Yang ini nih. Yang 1 kurang 1/3. Oh, ini. Kan tekanan total. Itu 1 deh, Mas. Soal 1 kan tekanan total nih. Ini kan petot nih. Petotnya 1 atm. Nah, ini petotnya ya. Ini petot nih. Nah, 1 atm kan nih. Nah, totalnya 1 atm. Kan ada 2 gas. NO2 dan N2O4. Jadi totalnya 1. Ya, supaya gampang, langsung aja 1 dikurangi 1/3. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya Arzu atau yang lainnya mau dibuat rumus kayak gini lagi, boleh. Berarti mol dari N2O4 berapa? 2 kan molnya. 2 nih, molnya 2 nih. Dibagi mol total 3. Dikali 1. Sama nggak? 2/3 juga. Senyamannya Arzu dan teman-teman aja. Jadi boleh pakai rumus ini lagi. Nih, boleh pakai rumus ini lagi. Mol yang mau dicari dibagi mol total dikali petot. Kayak gitu. Hasilnya pasti sama 2/3 juga. Kalau Ustaz sih lebih nyaman yang dikurangi aja. Soalnya khawatirnya kalau pakai perkalian dan pembagian kan khawatirnya beresiko.
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini sudah jam 12, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Sebelum kita tutup. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita cukupkan. Kita cukupkan dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa ilaha atubu illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, kalau ada yang kurang dipahami nanti tinggal itu aja, tinggal lihat di uploadan Ustadz ya.